Subhanallah, Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Nawaina at-ta'lim wa ta'allum kama nawaw ulama'una salafus salih wa li'ila'i kalimatillah wa litafaqquhi fid din. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain. Amin. Kita awali dengan Fatihah ya. Semoga kita berharap pada Allah, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah. Semoga yang sehat ini terus dijaga oleh Allah kesehatannya. Kita semuanya diselamatkan dari segala wabah ya, segala wabah, bala dan penyakit. Kita, keluarga kita yang ngaji juga disehatkan terus, dipanjangkan umurnya. Dan semoga dengan barokahnya ngaji, dengan barokahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini wali ya, kita memohon barokahnya Imam Ghazali juga dengan ngaji ini. Semoga dengan barokahnya Imam Ghazali, barokahnya ngaji kebaikan ini, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah memudahkan impian-impian kebaikan kita, dan semoga pahalanya ngaji ini juga dialirkan untuk kedua orang tua kita ya, yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan zahir batinnya, dibahagiakan hatinya, dan dimudahkan rezekinya. Dan semoga yang sudah meninggal dosanya diampuni oleh Allah dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita masuk di fasal baru ya. Faslun amma su'alukah ma haqiqatul qalbi. Kemarin kita bahas ya bahwa kalau kita ingin bahagia itu harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting kemarin itu, yang 5 itu ya. Kemudian setelah itu bahwa kita itu terdiri dari 2 unsur, katanya Imam Ghazali. Satu adalah unsur fisik, yang kedua adalah unsur hati atau ruh atau jiwa, yang semuanya itu abstrak ya. Jadi diri kita itu ada 2 macam, ada fisik, ada non fisik ya. Non fisik itu isinya adalah ruh, jiwa dan hati ya. Nah, orang kalau pengen bahagia maka sibuklah ngurus hati, jangan sibuk ngurus yang fisik ya. Karena fisik itu ndak awet. Nah, fisik kamu kalau ingin membahagiakan diri maka sibuk merawat hati ya. Gimana hatinya dirawat biar tetap bahagia. Kalau yang luaran itu ndak mencerminkan soalnya. Fisik kita itu fisik jasad kita tidak mencerminkan isi. Yang hakikat itu yang dalam ya, yang hati itu. Nah, katanya Rasulullah, kalau hatinya baik maka seluruhnya akan ikut baik. Kalau hatinya buruk maka seluruhnya ikut buruk. Jadi kunci kebahagiaan adalah ada di hati. Atau hatinya yang mampu dibahagiakan dengan baik, maka seluruh fisiknya itu katut biasanya. Ustadz kemarin itu bertemu dengan wali murid, walinya orang kaya luar biasa. Saat hitung itu mobilnya yang kelihatan itu ada 5, garasinya lebih besar dari rumahnya. Dia itu ternyata arsitek internasional, jadi garap proyek di Abu Dhabi dan lain-lain, di Dubai, di mana macam-macam. Itu pakaiannya biasa sekali, pakaiannya, bajunya yang biasa, tidak yang mahal ya. Orang kalau melihat sekilas, dia seperti orang miskin. Tapi kalau sudah masuk ke rumahnya akan kaget. Jadi kenapa? Karena kebahagiaan dia itu ada di hatinya, bukan ada di fisiknya ya, bukan ada di zahirnya. Maka orang-orang yang seperti ini dia sudah tidak ngurus dengan yang zahir ya. Jadi bisa jadi menurut Ustadz dunia itu pada orang ini, orang yang kaya tadi, dunia itu tidak ada harganya. Harga dirinya dunia itu habis diinjak-injak. Kenapa? Tidak sampai masuk ke hatinya soalnya.
Nah, itu yang hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan di pasal ini. Amma su'aluka ma haqiqatul qalbi. Pertanyaanmu, ma haqiqatul qalbi. Apa itu hakikat hati? Hati itu sebenarnya apa? Hati itu katanya Imam Ghazali itu sama dengan ruh ya. Hati, ruh, jiwa itu satu. Itu versinya Imam Ghazali itu sepaket ya. Saya tidak akan panjang bahas ini karena memang susah ya. Pembahasannya agak jelimet ya. Semoga mudah saja dipahami. Falam yaji, hakikat hati itu apa? Falam yaji fis syariah, maka falam yaji fis syariah, maka tidak diterangkan di dalam syariat. Yaji itu datang aslinya ya, tapi makna terjemahnya itu tidak diterangkan. Tidak diterangkan di dalam syariat Islam. Aktsaruh min qaulillahi ta'ala, yang lebih lebih jelas, lebih panjang, lebih banyak dari ayat Allah, dari firman-Nya Allah yang ini. Jadi tentang hati itu hanya ini maksudnya, yang berbicara, yang menjelaskan tentang hati itu ayat ini saja. Apa itu? Ayat ini surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Jadi kalau ditanya hati itu sebenarnya apa ya? Maka jawabannya tidak lebih dari ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apa artinya? Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang bertanya kepadamu Nabi Muhammad 'anir ruh, tentang ruh. Apa itu ruh? Rasulullah pernah ditanya. Maka kul, jawablah Muhammad, katanya Allah. Kul, jawablah wahai Nabi Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Ruh itu hanya Allah yang tahu, itu maksudnya. Jadi manusia itu tidak banyak tahu tentang ruh itu seperti apa. Hati detailnya itu tidak ngerti manusia itu. Contoh paling nyata ya, kamu itu tidak pernah tahu ya tentang hatimu yang sebenarnya, bahkan apa yang akan terjadi dengan hati kalian setelah ini misalkan. Misalkan ya, orang yang ini uniknya hati ya, bahwa hati itu murni urusannya Allah. Kita tidak ada campur tangan, hanya bisa berdoa dan berikhtiar ya. Contoh ada orang yang benci sama si A misalkan ya, benci banget. Loh, tiba-tiba kemudian besoknya dia suka sama si A. Kenapa? Karena memang hati itu tidak ada yang tahu. Dia yang membolak-balikkan itu hanya Allah ya. Makanya doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu. Jadi hati itu tidak ada yang tahu. Dulu itu ada kisah ya, dulu ada kisah di zamannya Rasulullah kalau tidak salah, saya lupa ya. Dia itu muadzin. Dia itu muadzin. Kalau dia muadzin, dia naik ke menara ya. Kan kalau dulu tidak ada mic, tidak ada speaker ya. Jadi dia naik ke atas menara itu, kemudian dia adzan, kemudian setelah adzan, waktu dia naik muadzin, dia kan di atas ketinggian itu. Dia kemudian melihat satu sosok perempuan yang menurutnya sangat cantik ya. Akhirnya dia turun dari menara itu, kemudian dia nyemperi perempuan tadi itu. Dia bilang kemudian, saya suka sama kamu katanya. Karena kecantikannya ya. Akhirnya perempuan tuh bilang, oh enggak bisa. Enggak bisa, saya itu sama kamu beda agama. Saya ini sama kamu beda agama. Terus kemudian muadzinnya tadi bilang, lu enggak apa kalau kamu bisa menerima cinta saya siap pindah agama. Alhamdulillah ya. Ini padahal muadzin orang yang dekat dengan masjid, orang yang mengambil sholat. Tapi urusan hati itu memang begitu. Tidak ada yang tahu ya. Itu murni gerak-gerik hati, kapan hati itu berubah, itu hanya Allah yang tahu. Maka kemudian orang ini kemudian masuk ke Nasrani ya, jadi masuk Nasrani, kemudian nikah dengan perempuan tadi itu, perempuan non Muslim ya, Nasrani itu. Kemudian dalam sebuah riwayat itu, laki-laki ini tidak sampai tidur ya, tidak sampai tidur bersama istri yang non Muslim ini, dia keburu mati. Jadi akhirnya agamanya dia tinggalkan, kemudian perempuan yang dia idam-idamkan juga dia tidak dapatkan. Maka kemudian mati dalam keadaan murtad ya. Na'udzubillah, semoga kita dijaga dari hal yang begitu. Makanya
Ini yang dimaksud dengan kulir ruhu min amri rabbi ya. Jadi hati ruh itu murni urusan Allah ya. Ada di dalam kawasan wilayah Allah yang hanya Allah yang tahu. Maka kita harus sering nitip ya kepada Allah agar hati kita itu dijaga terus berada di jalan kebaikan. Jadi gitu ya. Surah Al-Isra ayat 85. Li'annar ruha karena sungguhnya ruh ya. Li'annar ruha karena sungguhnya ruh juz'un min jumlatil qudratil ilahiyah. Juz'un adalah bagian min jumlatil qudrah al ilahiyah dari kekuasaan Allah ya, dari kekuasaan ilahi. Wa huwa min alamil amri dan dia termasuk dari alam urusannya Allah ya, alam wilayah Allah, alam al-amru itu wewenang Allah ya maksudnya sederhananya. Jadi ar-ruh min amri rabbi, ruh itu murni urusan wewenang Allah ya. Semua orang tidak ada yang tahu. Termasuk hidayah itu tidak ada yang tahu. Ustadz pernah dulu apa ya capek dengan ada beberapa siswa yang menurut Ustadz kok susah ya dirubah ya. Ustadz sampai mikir, padahal Ustadz itu sudah berusaha sekuat mungkin untuk mendekati anak ini, merubah anak ini, tapi tidak ada hasilnya. Pernah Ustadz sampai kecewa dan gimana ya, capek gitu ya. Tapi akhirnya kemudian malu, karena tiba-tiba ada bersitan pikiran yang bilang, Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad, yang manusia paling mulia, yang dibimbing wahyu, itu ngajak berubah Abu Jahal, Abu Lahab, itu ndak berubah itu. Sampai akhir hayat pun Abu Jahal, Abu Lahab itu ndak berubah. Padahal kualitasnya sudah sekelas Rasulullah ya. Dan perjuangan Rasulullah sudah luar biasa berdarah-darah. Ustaz hanya mikir, wong Ustaz saja kualitasnya Ustaz masih segini, berjuangnya pun masih sangat sedikit ya. Kok sudah nuntut perubahan pada Allah, gitu maksudnya. Makanya Ustaz semangat lagi bahwa berjuang, berikhtiar itu urusan manusia, tapi hasilnya perubahannya itu urusan Allah. Itu harus ditanamkan di hati kita ya. Kita itu harus berikhtiar pol-polan, berikhtiar semaksimal mungkin dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan, tapi hasilnya kita harus yakin bahwa hasilnya tetap Allah yang menentukan. Habib Umar pernah ditanya ya sama Habib Ali Jufri. Habib Umar itu gurunya Habib Ali Jufri sebenarnya. Kemudian gurunya Habaib Indonesia itu. Beliau ditanya tentang pandemi ini. Wahai Habib Umar katanya, gimana cara mengkompromikan antara tauhidnya, antara tauhid itu meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah semuanya. Bagaimana cara mengkompromikan antara tauhid dan ikhtiar proaktif melawan pandemi? Gimana katanya Habib Ali Jufri kepada Habib Umar. Habib Umar jawabnya simpel. Kazar'i seperti kamu menanam, katanya. Kazar'i seperti kamu menanam. Gimana? Kamu ikhtiar yang baik. Gimana ikhtiarnya? Kamu pilih bibit yang terbaik, kamu pilih lahan yang bagus, yang subur. Setelah itu kamu tanam, setelah itu kamu nyangkul, setelah itu kamu cabuti rumput-rumputnya, kamu siram, itu ikhtiar. Kamu siram tanamannya itu, tetapi dalam hatimu tetap kamu harus yakin bahwa yang menentukan panennya ini, apakah tanamannya berbuah itu hanya Allah. Ikhtiarmu itu hanya menjalankan hukum alam. Gitu ya maksudnya. Jadi digabung antara tauhid dan ikhtiar. Sama dengan pandemi ini. Begini hanya menyikapi pandemi. Kamu ikhtiar yang baik apa itu? Pakai masker. Kalau keluar pakai masker, terus jaga jarak, menghindari kerumunan, pakai hand sanitizer kalau cuci tangan dan lain-lain. Itu ikhtiar. Tapi di hatimu tetap harus yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak menjamin kamu selamat. Yang menjamin kamu selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita sakit, yang membuat kita sembuh itu hanya Allah. Manusia itu hanya menjalankan ikhtiarnya saja, hukum alamnya, tapi setelah itu Allah yang menentukan. Jadi itu yang dimaksud dengan menggabungkan ikhtiar dengan keyakinannya. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, ala lahul khulqu wal amr, bahwa
ada wilayah ini, alam al-khalq dan wal amru, dan wilayah wewenang Allah ya. Fal insanu min alamil khalqi min janin. Manusia itu dari satu sisi termasuk alam makhluk. Wa min alamil amri min janibin, dan dari sisi yang lain dia termasuk alam amr. Alam amr itu alam wewenangnya Allah ya. Nanti apa bedanya? Bedanya alam makhluk dan alam amrullah ya. Alam wewenangnya Allah itu apa bedanya? Fakullu syai'in yajuzu alaihil misaha, segala sesuatu yang bisa di apa? Misaha itu jarak ya. Bisa diukur lah maksudnya. Wal miqdar, dan ukuran, wal kaifiyah, dan cara. Segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dimeter dan lain-lain, bisa dicarakan, fahuwa min alamil kholqi, maka dia termasuk alam makhluk. Tangan kalian itu ya, tangan kalian itu kan bisa diukur, bisa dilihat caranya. Oh, warnanya putih, warnanya coklat, warnanya gelap. Itu berarti alam makhluk ya. Manusia itu dari satu sisi termasuk alam makhluk. Dan dari sisi yang lain dia termasuk alam amr ya, yang kita ini bisa diukur kan wajahnya. Oh, wajahnya saya ini termasuk wajah yang lonjong misalkan, itu namanya alam makhluk, bisa diukur, konkret soalnya ya, dia konkret kelihatan. Walaisa lil qalbi misahatun wala miqdar, tapi hati itu tidak ada ukurannya. Hati itu tidak ada jarak dan ukurannya. Kamu mengukur hati seorang tidak ada. Mau ngukur kedalamannya hati seorang tidak bisa. Kenapa? Hati itu adalah perkara alamul amri. Dia abstrak ya, tidak bisa diukur. Walihada la yakbalul kismah. Oleh karena ini dia tidak bisa dibagi. Hati itu tidak bisa dibagi. Makanya ada gimana itu di Al-Quran itu? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan dua hati di dalamnya. Jadi manusia itu hanya punya satu hati. Kalau hatinya diberikan kepada si A, ya sudah, di si B tidak akan dapat dia. Dibagi dua tidak bisa, tetap condongnya ke salah satunya. Makanya kalau hati kamu itu sudah dikasihkan ke dunia, akhirat nggak dapat sudah. Sudah tidak ada tempat di hatimu tentang akhirat itu. Jadi isi hati kamu itu satu sebenarnya ya. Kamu memastikan diisi apa, itu yang paling penting, yang paling dominan nanti. Kemudian walau qabilal kismah, andaikan hati itu bisa dibagi, menerima pembagian ya, lakana min alamil khalqih, maka dia termasuk alam makhluk. Kenapa? Karena kalau yang bisa dibagi itu alam makhluk yang kelihatan soalnya. Kalau tidak kelihatan tuh tidak bisa dibagi. Kemudian wa kana min janibil jahli jahilan wa min janibil ilmi aliman. Dan hati itu nanti bisa dibilang bodoh kalau dia tidak tahu, bisa dibilang pinter kalau dia tahu. Akhirnya di satu sisi dia pinter sama bodoh gitu. Wa kullu syai'in yakunu, namanya hati itu kalau sudah ada kalau bisa dibagi itu bukan hati namanya. Kenapa? Dia kelihatan berarti. Kemudian wa kullu syai'in yakunu fihi ilmun wa jahlun fa muhalun. Segala sesuatu itu kalau bisa terus dibilang bodoh dan pinter jadi satu sepaket, itu tidak mungkin, mustahil katanya. Jadi hati itu tidak bisa digolongkan sebagai alam yang konkret ya, bukan alam yang kelihatan, dia abstrak maksudnya. Ini agak sulit ya menjelaskannya Ustaz ini, karena memang berat temanya ternyata yang ini. Jadi intinya itu adalah bahwa hati itu adalah termasuk wilayah sesuatu yang abstrak, yang wewenangnya itu hanya ada pada Allah. Kita itu hanya bisa berikhtiar, bisa memohon pada Allah agar hati kita itu berada di jalan yang baik dan benar ya. Karena itu hanya Allah yang bisa. Makanya kemarin yang dibahas itu bahwa hati itu kenapa dinamakan kolbun? Karena dia itu bolak-balik. Takolub itu bolak-balik namanya. Hati itu kadang hari ini senang, besok sudah jadi sedih. Hari ini bahagia, besok tiba-tiba hilang moodnya ya. Nah itu hati ya, masalahnya di hati. Oke, begitu. Mungkin sampai di sini saja pembacaan kitabnya, karena sinyalnya tidak baik juga ya. Nanti kita diskusi saja.
Baik, kita doa ya. Wallahu a'lam bishawab, kita doa. Semoga dengan barokahnya ngaji, barokahnya Imam Ghazali, kita diselamatkannya dari fitnah akhir zaman. Semoga dengan barokahnya ngaji, barokahnya Imam Ghazali, bangsa kita, negeri kita Indonesia dijaga oleh Allah dari segala fitnah, dari segala bahaya, rakyatnya bahagia, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya dalam keadaan baik semuanya, ulamanya dalam keadaan bersatu semuanya, dalam keadaan ketaatan dan keberkahan. Dan semoga dengan barokahnya ngaji, kita semuanya dijaga oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan taufik, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dimudahkan dalam rezekinya, dan diberikan kesehatan, zahir dan batin, keluarga kita juga sehat, zahir dan batin, dan semoga pandemi ini segera selesai, khususnya di negeri Indonesia, dan secara umum dari seluruh dunia. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i muallimina wa li jami'i talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل التفسير ومن أهل الفقه من أهل السنة ومن أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الدعوة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba wat ta'un bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.